Well, I'm Jay Itzes. I'm a Dutch Indonesian. Jadi jangan anggap dirinya capek. Kalau gitu makin capek nanti. 문화프로이 큰 대회를 치르기 위해서 왔고 Sintayong panggil Jay Itzes ke timnas Indonesia untuk laga kualifikasi Piala Dunia 2026 untuk pertandingan melawan Vietnam pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal ini dikonfirmasi oleh Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji. Sumarji mengungkapkan bahwa pelatih asal Korea Selatan itu bakal mengumpulkan 27 pemain untuk persiapan laga kontra Vietnam pada 21 dan 26 Maret mendatang. Sebanyak 27 pemain senior dipanggil untuk kualifikasi Piala Dunia, ujar dia saat dihubungi Tempo, Jumat, 1 Maret 2024. Pria yang juga menjabat sebagai Chief Operating Officer, CEO, Bayangkara Presisi Indonesia FC itu kemudian mengonfirmasi dari 27 nama yang dipanggil, pemain naturalisasi Jay Itzes termasuk di dalamnya. Ya, Jay Itzes, termasuk yang dipanggil. Jay Itzes telah mengambil sumpah warga negara Indonesia, WNI, pada Desember 2023, namun dia belum bermain untuk timnas Indonesia karena cedera. Tetapi belakangan kondisinya pulih dan sudah kembali bermain bersama klubnya, Venezia di Serie B Liga Italia. Bahkan pada 4 laga terakhir dia tampil penuh selama 90 menit dan berhasil membawa Venezia meraih 3 kemenangan serta 1 hasil imbang. Pemain kelahiran Belanda yang memiliki darah Indonesia dari kakek dan neneknya itu merupakan nama naturalisasi teranyar timnas Indonesia. Selain Jay Itzes, PSSI juga sedang mendorong proses naturalisasi Nathan Choeaon, Tom Haye, Ragnar Oratmangoen, dan Martin Paes. Nathan diketahui tinggal mengambil sumpah, sementara Tom dan Ragnar sudah sampai ke DPR, sedangkan Martin sedikit terkendala karena diisukan terganjal aturan FIFA soal player eligibility. Timnas Indonesia sendiri akan lebih dulu bertindak sebagai tuan rumah pada laga perdana kontra Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret. Sementara pada partai kedua, skuad Garuda bertandang ke markas The Golden Star Warriors di Stadion Internasional Maidin, Selasa, 26 Maret. "27 pemain dipanggil untuk TC Timnas Indonesia jelang melawan Vietnam, ada nama Stefano Lillipali. Sebanyak 27 pemain dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan, TC, Timnas Indonesia yang mulai digelar pada Minggu, 17 Maret 2024. TC Timnas Indonesia ini dilaksanakan dalam rangka menatap lanjutan Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berdasarkan jadwal, Timnas Indonesia akan langsung menghadapi Vietnam dalam 2 kali pertemuan pada medio Maret 2024. Di laga pertama, Timnas Indonesia menjamu Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Kamis, 21 Maret 2024. Skuad Garuda kemudian bertandang ke markas Vietnam, Selasa, 26 Maret 2024, ada 27 pemain. TC 17 Maret, sore datang di hotel, ucap Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji, kepada awak media termasuk Bola Sport. Di Stadion Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, STIK, Melawai, Jakarta Selatan, Kamis, 29 Februari 2024, malam. Tanggal 18 sudah berkumpul semua. Dia menuturkan komposisi skuad tidak banyak perubahan seperti di Piala Asia 2023. Yakob Sayuri, Fahrudin Arianto, Shain Patinama, Edo Febriansah, Sadil Ramdhani, Andi Setio, Stefano Lillipali, dan Rahmat Irianto dalam latihan Timnas Indonesia di Lapangan A, Senayan, Jakarta. Kamis, 15 Juni 2023. Tidak berbeda jauh dengan di Piala Asia 2023, tutur Sumarji.
Saat disinggung apakah dari 27 pemain itu ada nama Stefano Lillipali, Sumarji enggan menjawab secara gamblang. Saya tidak mau membacakan satu persatu, ujar anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI itu. Tunggu saja nanti 17 Maret, ada atau tidak, ujar Sumarji. Sebelumnya, Stefano Lillipali tidak masuk skuad timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Kala itu, pelatih Shin Tae-yong tidak tertarik memboyong pemain Borneo FC Samarinda tersebut ke Qatar lantaran persoalan fisik. Tanggal 21 bermain, sambung Sumarji. Sebelumnya, Stefano Lillipali tidak masuk skuad timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Kala itu, pelatih Shin Tae-yong tidak tertarik memboyong pemain Borneo FC Samarinda tersebut ke Qatar lantaran persoalan fisik. Berikut adalah profil Yankuba Minteh yang mulai jadi perbincangan di sosial media. Kabarnya Yankuba Minteh merupakan pemain incaran dari Shin Tae-yong untuk perkuat timnas Indonesia. Saat ini PSSI bersama timnas Indonesia sedang gencar mencari pemain keturunan yang bisa perkuat timnas. Karena itu nama Yankuba Minteh muncul menjadi solusi. Pemain Feyenoord itu bermain sebagai penyerang dan masih berumur 19 tahun. Dengan usia yang masih muda tersebut, Yankuba dianggap mampu untuk memenuhi ekspektasi Shin Tae-yong dan masyarakat khususnya di bidang sepak bola. Yankuba Minteh diketahui memiliki darah Indonesia dari sang kakek yang bertempat tinggal di Papua. Hal ini diungkap oleh pengguna TikTok, Timnas Indonesia Mendunia, beberapa waktu yang lalu. Yankuba Minteh mungkin akan menjadi penyerang muda timnas Indonesia di era Shin Tae-yong. Umurnya 19 tahun, sudah cetak 4 gol 2 assist, tulis caption akun tersebut. Penyerang dari Feyenoord ini pertama kali mengawali karirnya di dunia sepak bola saat bergabung dengan tim junior Odense U19. Selanjutnya Yankuba mulai berkarir dengan membela beberapa liga Inggris, Newcastle. Namun Yankuba tidak langsung bermain untuk Newcastle, ia langsung dipinjamkan klub dari Liga 1 Belanda, Feyenoord. Karena hal inilah Shin Tae-yong digadang-gadang akan menjemput Yankuba untuk bergabung ke timnas Indonesia. Apa mungkin Shin Tae-yong berhasil memboyong pemain tersebut masih belum bisa dipastikan. Martin Paes bisa membela timnas Indonesia meski pernah bermain untuk Belanda U21, begini celahnya. Martin Paes disebutkan masih bisa membela timnas Indonesia meski pernah bermain untuk timnas Belanda U21 ketika telah berusia 21 tahun. Martin Paes, kiper FC Dallas di Major League Soccer, MLS, tengah menjalani naturalisasi yang diajukan oleh PSSI untuk menjadi warga negara Indonesia, WNI. Naturalisasi Martin Paes secara hukum Indonesia kemungkinan akan berjalan lancar, tetapi tidak secara legal FIFA ketika PSSI memohon peralihan federasi dari Belanda. Berdasarkan statuta FIFA yang terbit terakhir pada 2022, Martin Paes dapat terganjal pasal ke-9 tentang perpindahan asosiasi huruf B ayat ketiga. Ketika diturunkan dalam pertandingan resmi terakhirnya dalam kompetisi apapun untuk asosiasinya saat ini, ia belum menginjak usia 21 tahun, tulis aturan tersebut. Sebelumnya, Martin Paes pernah 2 kali memperkuat timnas Belanda U19, 2 kali di timnas Belanda U20, dan 6 kali untuk Belanda U21. Penampilan terakhir Martin Paes di level timnas adalah bersama Belanda U21 ketika berlaga selama 90 menit melawan timnas Belarusia dalam babak kualifikasi Euro U21 2021 pada 15 November 2020. Peluang masih ada ketika itu. Martin Paes yang lahir pada 14 Mei 1998, telah berumur 22 tahun. Anggota Komite Disiplin, Komdis, PSSI yang pernah mengurus proses naturalisasi, Hassani Abdul Ghani, mengungkapkan bahwa Martin Paes masih berpeluang bermain untuk timnas Indonesia. Bagaimana caranya? Hassani mengatakan bahwa ada ayat lain dalam pasal 9 Statuta FIFA 2022 yang dapat membantu Martin Paes. Ada ayat lain dalam pasal 9 yang menyatakan pengecualian bagi mereka yang peraturan negaranya tidak mengenal duit kewarganegaraan. Oleh karenanya, menurut saya, Martin Paes masih mempunyai kesempatan jika tim legal PSSI jeli melihat aturan, khususnya uraian di artikel 9 Statuta FIFA tersebut. Good luck, jelas Hassani. Mengemis minta dinaturalisasi, Delano Ladan membantu sang klub, top OSS,
membantai klub Ivar-Jenner, Jong Utrecht, dengan skor 3-0 di lanjutan Liga 2 Belanda 2023 hingga 2024, Selasa, 27 Februari 2024, dini hari. Waktu Indonesia Barat, Top OSS yang menempati peringkat 19 dari 20 tim Liga 2 Belanda 2023 hingga 2024 melakoni laga tandang ke markas Jong Utrecht. Jong Utrecht juga tak bisa dibilang bagus musim ini, mengingat mereka menempati peringkat 18 alias hanya berada satu strip di atas Jong Utrecht. Meski begitu, Jong Utrecht lebih dijagokan meraih kemenangan, namun, kepercayaan diri tinggi itu rupanya menjadi bumerang bagi tuan rumah. Setelah melalui 90 menit pertandingan, Jong Utrecht kalah 0-3 dari Top OSS. Gol-gol Top OSS dicetak Konstantinos Duomsios pada menit 52, serta brace dari Abel Stensrud, 62, dan 89. Bagaimana dengan Delano Ladan? Penyerang 23 tahun ini baru masuk di menit 84 menggantikan Arthur Alemersche. Kehadiran Delano Ladan terbukti membuat Top OSS mencetak 1 gol tambahan. Apakah ini pertanda Delano Ladan layak dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI, dan memperkuat timnas Indonesia? Satu hal yang pasti, Delano Ladan beberapa kali seakan mengemis minta dinaturalisasi menjadi WNI, medio Oktober 2023, akun Instagram Football Indonesia mengabarkan informasi Delano Ladan berminat memperkuat timnas Indonesia. Kabar itu sontak mendapat perhatian pencinta sepak bola tanah air yang menantikan penyerang berkualitas di lini depan timnas Indonesia. Striker Liga 2 Belanda Top OSS Delano Ladan memiliki darah keturunan Indonesia yang sangat ingin membela timnas Indonesia. Jika dilihat dari statistiknya, menurut kalian dinamonya kenceng gak, friend? Tulis akun Football Indonesia sembari menampilkan potret Delano Ladan. Unggahan akun di atas pun mendapat respons dari Delano Ladan. Mantan pemain Feyenoord Rotterdam U21 ini menaruh emoji bendera Indonesia, hati dan Garuda di kolom komentar unggahan akun Football Indonesia. Saking inginnya membela timnas Indonesia, Delano Ladan sampai meminta kepada netizen tanah air untuk mencolek Ketua Umum PSSI Erick Thohir, bahwa dirinya sudah mengirimkan pesan ke mantan presiden Inter Milan tersebut. PSSI harap 3 calon pemain naturalisasi bisa main di Maret. Ketua PSSI Erick Thohir berharap 3 calon pemain naturalisasi timnas Indonesia bisa tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Maret mendatang. 3 pemain yang saat ini tengah menjalani proses menuju naturalisasi adalah Nathan Choeaon, Tom Haye, dan Ragnar Oratmangoen. Untuk Nathan, sejatinya prosesnya sudah di tahap akhir yaitu sumpah kewarganegaraan. Seharusnya Nathan dijadwalkan mengambil sumpah kewarganegaraan bersama Jay Itzes pada Desember lalu. Namun saat itu Nathan tidak mendapat izin dari klub sehingga tidak bisa datang. Nathan saat ini baru berusia 22 tahun sedangkan Oratmangoen berumur 26 tahun. Sementara itu Tom Haye saat ini berusia 28 tahun. Erick Thohir berharap para pemain ini bisa ikut tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Maret mendatang. Karena itu ia meminta pihak-pihak terkait untuk turut serta mendukung dan membantu proses naturalisasi. Kita masih menunggu Tom Haye untuk midfielder, gelandang, dan Oratmangoen di posisi depan. Itu 2, kita juga masih menunggu Nathan yang umurnya 21, siapa tahu bisa masuk U23, Piala Asia U23. Tapi Tom Haye dan Oratmangoen untuk kualifikasi Piala Dunia, kalau bisa ikut bermain di bulan Maret, kalau bisa. Karena ini semua perlu bantuan semua stakeholder, pemerintah, DPR, semua, untuk merealisasikan, nggak bisa saya kerja sendiri, ucap Erick Thohir. Timnas Indonesia saat ini ada di posisi ketiga babak kedua kualifikasi Piala Dunia. Skuad Garuda baru mengoleksi 1 poin dari 2 laga awal. Duel lawan Vietnam, kandang dan tandang, pada bulan Maret bakal memegang peran penting terhadap peluang lolos Timnas Indonesia. Andai bisa meraup 6 poin dari 2 laga tersebut, peluang lolos ke babak ketiga terbuka lebar. Menpora bicara kabar terbaru dari kelanjutan naturalisasi Tom Haye CS. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Menpora, Dito Aryo Tejo, bicara kabar terbaru mengenai kelanjutan naturalisasi dari pemain keturunan yang tengah diurus PSSI.
Hal tersebut diungkapkan oleh Dito Aryo Tejo saat ditemui di kantor Kemenpora, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 26 Februari 2024. Menurut Dito Aryo Tejo, proses naturalisasi ini masih tersendat karena DPR sedang memasuki masa reses hingga Maret 2024. DPR masih reses, ucap Dito Aryo Tejo. Akan ada balik paripurna di Maret ya, sambung pria berusia 33 tahun tersebut. Janji Dito Aryo Tejo, proses naturalisasi akan dikebut saat masa reses berakhir. Dan komunikasi kemungkinan-kemungkinannya. Karena masih reseskan mereka, DPR, ujar mantan CEO Rans Nusantara tersebut, sejauh ini, ada 4 pemain keturunan yang menjadi calon timnas Indonesia. Mereka adalah Nathan Choeon Martin Paes, Ragnar Oratmangoen, dan Tom Haye.